Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 12 yang berkata demikian. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pentingkah kita mendoakan sesama kita? Atau pertanyaan lain, bisakah doa kita untuk orang lain membawa dampak yang besar? Dalam Alkitab, salah satu contohnya yaitu Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus dalam penjara, para jemaat dengan tekun mendoakan dia, sehingga malaikat Tuhan datang kepadanya dan membebaskan dia dari penjara. Seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 12 ayat 5-11, yang berkata demikian. Demikianlah, Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam, sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mungkin tahu, mungkin bakal tahu, mungkin juga tidak akan pernah tahu. Tapi tidakkah mungkin ada orang-orang yang terus bergumul mendoakan kita terus-menerus, sehingga jika kita berada dalam keadaan baik dan terjaga hari ini,
Di dalamnya ada andil dari mereka yang peduli terhadap kita lewat doa-doa yang mereka panjatkan untuk diri kita secara sungguh-sungguh dan kontinu. Gembala Anda misalnya, tim pendoa di gereja, teman-teman persekutuan, orang tua saudara, teman-teman, tetangga, dan lain sebagainya. Bisa saja, satu atau beberapa orang di antara mereka secara tekun bergumul dalam doa untuk kita setiap harinya. Ada kalanya dibutuhkan sebuah perjuangan berat untuk mendukung sesama orang percaya atau yang belum percaya, sekalipun yang keras kepala atau keras hati. Perjuangan itu sangatlah baik jika dilakukan lewat doa. Dalam Alkitab, ada seorang hamba Tuhan bernama Epafras yang berada dalam penjara bersama-sama dengan Paulus. Namanya mungkin tidak sering kita dengar dan tidak seterkenal Paulus, Petrus, Barnabas, dan beberapa rasul lainnya. Tetapi apa yang dilakukan Epafras mencerminkan kerinduannya untuk terus memberi dukungan kepada para jemaat lewat doa, dan itu cukup penting untuk dicatat di dalam Alkitab. Kita dengarkan kembali dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 12 yang mengatakan, "Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah." Di sini kita bisa melihat lewat surat Paulus bahwa Epafras tidak saja sekedar berdoa, tetapi dikatakan bergumul dalam doa-doanya untuk kebaikan jemaat. Tidak hanya sekali-kali bergumul, tapi dikatakan selalu bergumul. Dan itu ia lakukan untuk jemaat Kolose, supaya mereka bisa berdiri teguh, seperti orang-orang yang dewasa, yang punya keyakinan penuh akan segala yang dikehendaki Allah. Dalam Injil Matius pasal 21, ayat 22 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ada kuasa yang sangat besar di balik doa, apalagi jika dilakukan oleh seorang benar. Mungkin Tuhan tidak menjawabnya dengan segera, tetapi ada saatnya nanti di mana kita akan bersuka cita melihat doa kita mendapat jawaban dari Tuhan. Saling mengasihi, saling membantu, saling memberkati, saling mengingatkan dan sebagainya, termasuk di dalamnya saling mendoakan. Kuasa di balik doa orang benar dan prinsip saling, keduanya dirangkum oleh Yakobus dengan kalimat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 yang mengatakan, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saling mendoakanlah, karena doa itu punya kuasa yang sangat besar. Jika terhadap orang yang jahat kepada kita, yang memusuhi, atau bahkan menganiaya kita saja, harus dikasihi dan didoakan, seperti seruan Yesus dalam Injil Matius, pasal 5 ayat 44, apalagi untuk orang-orang yang kita kasihi. Kenapa kita tidak mulai mendoakan orang-orang yang kita kenal? Saling mendoakan, itu hal yang wajib untuk kita lakukan. Jangan hanya mementingkan diri sendiri saja, hanya ingin selamat sendiri, tanpa mempedulikan keselamatan orang lain. Sikap seperti ini, janganlah sampai menjadi pola pikir kita, apalagi menjadi gaya hidup kita. Apakah kita mau bergumul dalam doa pula untuk meminta Tuhan menjaga orang-orang yang kita kasihi? Hari ini, saudara mungkin bisa memulainya dengan membuat daftar orang-orang yang akan didoakan, dan mulailah doakan mereka. Sebuah doa yang dipanjatkan dengan rasa percaya dan dilakukan oleh orang benar akan sanggup membawa dampak besar atau perubahan positif bagi orang lain. Lewat doa, kita bisa membawa mereka masuk ke dalam keselamatan. Sebuah doa yang sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia, bahkan ketika doa kita
menuju kepada orang-orang yang saudara rasa tidak mungkin bertobat sekalipun. Naikkanlah doa syafaat bagi orang-orang yang kita kasihi dan kita kenal dengan baik, bagi pemerintah-pemerintah, teman-teman, keluarga, dan sebagainya. Doa dari orang benar itu sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Melalui renungan hari ini kita diingatkan akan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam doa, khususnya doa syafaat yang kita panjatkan bagi sesama kita. Sosok Epafras menjadi teladan bagaimana seorang hamba Tuhan yang mungkin tidak dikenal banyak orang, tetap setia bergumul dalam doa demi kebaikan jemaatnya. Ia tidak hanya sekali-kali berdoa, tetapi selalu bergumul, memohon agar jemaat Kolose dapat berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dalam iman dan memiliki keyakinan penuh pada kehendak Allah. Kita belajar bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa, terutama untuk orang lain, kita sedang mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi Alkitab menegaskan bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, marilah kita jangan hanya mementingkan diri sendiri dalam doa, tetapi mulailah membangun daftar orang-orang yang akan kita doakan, baik itu keluarga, teman, saudara seiman, pemimpin, bahkan mereka yang mungkin memusuhi kita. Doa kita, meski sederhana dan tersembunyi, bisa membawa dampak besar. Jangan pernah ragu untuk terus bergumul di hadapan Tuhan, karena tidak ada doa yang sia-sia di mata Tuhan. Hari ini, marilah kita menjadi seperti Epafras, setia bergumul demi kebaikan orang lain, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan kekuatan doa syafaat. Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami melalui teladan Epafras bahwa doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan memiliki kuasa yang besar. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan
pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.